Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia siap. Laksanakan. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji, 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Maksudnya pagi hari ini ada apel pagi di kantor bupati yang sudah menyiapkan diri lebih awal dan bergegas untuk hadir di tempat ini menjadi sesuatu yang sangat berharga dan menjadi bernilai bagi kita semuanya. Bapak Ibu hadirin, terutama aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari, pertama-tama tentu mewakili seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Manokwari, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Manokwari, Bapak Haji Mukiono Eshud Emling, karena untuk pertama kalinya bisa
berseragam kaki seperti kita semua dan meninggalkan dunia politik untuk sementara waktu. Tetapi jabatan politis tetap melekat pada dirinya dan kita sama-sama menggunakan kaki dulu untuk 5 tahun ke depan. Tentu selamat bergabung dan selamat berkarya untuk kemajuan pembangunan dan juga pelayanan seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari. Tentu saya bersama-sama dan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari, kami menyambut dengan baik dan juga menerima kehadiran Bapak. Tentu ketika Bapak ada di sini, kita sudah menjadi satu keluarga besar pemerintah Kabupaten Manokwari. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, terutama para pimpinan OPD dan juga seluruh aparatur sipil negara, mari kita terus memberikan dukungan kepada kami sebagai Bupati dan Bapak Haji Mugiono sebagai Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan di daerah ini. Tentu tidak lain adalah kita berharap bahwa dalam 5 tahun kami berdua memimpin, minimal ada hal-hal positif, ada karya-karya pembangunan yang bisa kita capai bersama-sama dan kita persembahkan sebagai wujud pengabdian kita pada seluruh masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada kami berdua untuk memimpin kita semua di Kabupaten Manokwari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga bersama-sama dengan Bapak Wakil Bupati menyampaikan terima kasih dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada seluruh aparatur sipil negara, para pejabat eselon 2, 3, dan 4 yang ketika menghadapi proses Pilkada serentak Kabupaten Manokwari tahun 2025, yang pertama menjaga netralitas ASN. Ini menjadi sesuatu yang sangat positif bagi kami berdua, sehingga politik demokrasi yang dibangun di Kabupaten Manokwari kemudian bisa dijaga dengan baik dan sehat dan tidak secara subjektif menyinggung atau merusak persahabatan, tapi juga persaudaraan kita semua sebagai sesama anak bangsa yang diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk hidup dan tinggal bersama-sama di Kabupaten Manokwari sebagai rumah besar kita sama-sama. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ketika ASN tidak menjaga netralitasnya, maka itu akan berpengaruh juga ke pelayanan. Pasti saja ada diskriminasi negatif yang terjadi di setiap instansi pemerintah yang kita lakukan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami mengajak kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Tuhan tidak hanya memberikan kesempatan kita untuk mengikuti apel pagi hari ini, tetapi Tuhan bisa mengawal semua proses demokrasi di Kabupaten Manokwari untuk rakyat melakukan seleksi, atau melakukan pilihannya, menentukan pilihannya kepada siapa pemimpin atau calon pemimpin yang dipercaya oleh Tuhan, dipercaya oleh pemerintah, tapi juga dipercaya oleh rakyat untuk memimpin Kabupaten Manokwari ini 5 tahun ke depan. Bapak Ibu, ketika proses demokrasi itu berlangsung sampai dengan hari ini, kesimpulan yang kita dapatkan bahwa
kehendak Tuhan, perkenan Tuhan, dan keputusan Tuhan telah jatuh, dan kami berdualah yang ditetapkan oleh Tuhan, pemerintah dan rakyat Manokwari untuk memimpin kita semua. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang beriman, percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi juga sebagai orang-orang yang tahu tentang etika demokrasi dalam proses berpemerintahan, berbangsa dan bernegara, ketika keputusan itu sudah jatuh, maka mari kita semua hormati keputusan itu dan mari kita dukung kepemimpinan pemerintahan yang ada. Setuju kan Bapak Ibu? Yang kedua Bapak Ibu, ketika proses demokrasi itu berlangsung, terjadi polarisasi kepentingan politik yang kemudian mengkotak-kotakkan kita semua. Ada yang pro si A, ada yang pro si B, tapi ada yang juga ada di tengah-tengah. Dia tidak berbuat apa-apa. Nah, biasa itu dalam berpolitik, tidak hanya kita di Manokwari, tapi saya kira hampir di seluruh Indonesia, polarisasi terhadap aparatur sipil negara dan pemanfaatan aparatur sipil negara itu sudah biasa terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena siapa yang menguasai aparatur sipil negara katanya, dialah yang akan memenangkan kontestasi pilkada serentak, baik di Indonesia maupun di Manokwari. Tetapi faktanya membuktikan bahwa polarisasi tersebut kemudian ada yang membuahkan hasil yang positif, tapi ada juga yang tidak. Karena itu, ketika politik demokrasi ini sudah kita akhiri pada saat pelantikan kami berdua sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, artinya proses politik telah selesai dan kita semua hari ini ada bersama-sama masuk dalam sebuah proses yang baru, yaitu proses pemerintahan dan pembangunan yang tentu membutuhkan integritas dan juga persatuan dari seluruh aparatur sipil negara dan seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari tercinta. Karena itu Bapak Ibu, saya berharap bahwa mari kita jangan melihat ke belakang lagi, tapi kita tinggalkan semua yang telah kita lewati bersama-sama, dan mari kita jaga kekompakan kita, persatuan dan kesatuan kita bersama-sama untuk terus mengabdikan diri kita, memberikan pelayanan yang terbaik pada seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari tercinta. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, yang ketiga tentu kepada seluruh aparatur sipil negara yang telah menunjukkan kesetiaannya, kepeduliannya, loyalitasnya, dedikasinya selama 4 tahun saya bersama-sama dengan Bapak Dr. Andus Edi Budoyo memimpin Kabupaten Manokwari, dan Bapak Ibu telah menunjukkan kinerja yang positif yang kemudian memberikan bukti untuk meyakinkan seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari. Lalu kemudian masyarakat Kabupaten Manokwari sebagian besar memutuskan untuk memilih saya dengan Bapak Haji Mugiono pada kontestasi pilkada Kabupaten Manokwari tahun 2004 yang berlangsung. Dari tempat ini tentu baik atas nama saya dengan Bapak Edi Budoyo yang telah usai menjalankan tugasnya sebagai Wakil Bupati Manokwari, dan juga atas nama saya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Haji Mugiono SUT kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian, karena saya kira Bapak Ibu yang bekerja dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik itu adalah bagian dari dukungan dari Bapak Ibu kepada kami untuk kemudian juga diperhitungkan untuk
memenangkan kontestasi Pilkada tahun 2024 yang telah berlangsung. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita memulai rapat atau apel perdana kita, dan sesudah ini kita akan melanjutkan dengan ibadah, baik kita yang Kristen dan Katolik, tetapi juga untuk ya Bapak Wakil dan juga seluruh aparatur sipil negara yang beragama Islam juga akan melaksanakan ibadah atau doa bersama-sama. Nanti kita alokasi waktu 30 menit saja untuk kita memulai hubungan kita dengan Tuhan, ibadah kita dengan Tuhan untuk mengawali seluruh proses pemerintahan dan juga pembangunan di Kabupaten Manokwari dengan menghormati Tuhan, seraya berdoa dan berharap Tuhan akan memberkati kita sekalian dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kita dalam memulai proses pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Manokwari periode 2025-2030 dengan sebaik-baiknya. Dan setelah itu saya dengan Pak Wakil akan memimpin rapat lengkap dengan seluruh pimpinan OPD untuk memastikan seluruh strategi, tapi juga langkah-langkah taktis yang perlu, langkah-langkah strategis dan juga taktis yang perlu dilakukan di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari untuk memastikan bahwa pemerintah Kabupaten Manokwari bersama seluruh rakyat Manokwari pun bisa siap berkompetisi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Kalau Bapak Ibu baca atau lihat di media-media yang ada hari ini, hampir semua kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap wilayah berlomba-lomba untuk memulai seluruh aktivitas pemerintahannya di kabupaten, kota, dan juga provinsi masing-masing untuk memastikan kabupaten mereka, provinsi mereka itu bisa bertransformasi dan bisa mengalami kemajuan-kemajuan atau lompatan-lompatan yang mereka harapkan atau diharapkan oleh masyarakat, dan mereka juga berharap dalam program 100 hari kerja mereka itu ada banyak bukti yang bisa mereka berikan kepada rakyat sebagai pembuktian kembali atas janji-janji politik yang telah ditawarkan pada masa kontestasi atau kampanye pilkada berlangsung. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, oleh karena itu saya memberikan beberapa catatan bagi kita semua aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari. Yang pertama, aparatur sipil negara, ayo bertindak sebagai aparatur sipil negara yang benar-benar profesional dan tidak boleh bersinggungan dengan hal-hal yang sifatnya politis, lalu kemudian nanti ada konflik kepentingan di setiap organisasi perangkat daerah, lalu kemudian itu menyebabkan kita tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat kita. Mari fokus dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan, disiplin, menjaga dedikasi dan juga loyalitas, dan bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan bagi kita semua, dan tiba waktunya kita juga bisa meninggalkan kantor dan pulang bersama keluarga di rumah. Kemudian yang kedua, kita bekerja sebagai sebuah sistem, sebuah sistem yang tentu saling mempengaruhi. Sebagai contoh, kalau di dinas pendidikan ada staf-staf yang kurang bekerja baik, pasti akan mempengaruhi kinerja di dinas pendidikan. Dan dinas pendidikan pasti kinerjanya mempengaruhi kinerja pimpinan daerah. Karena itu, mari kita bekerja baik di bagian kita masing-masing,
supaya kinerja kita bisa menentukan kinerja yang positif atau menjadi akumulasi kinerja di setiap OPD dan juga akumulasi kinerja OPD itu bisa menjadi kinerja pemerintah daerah atau kinerja bupati dan wakil bupati Manokwari yang tentu kita pertanggungjawabkan kinerja itu ya kepada seluruh rakyat yang telah memberikan mandat ya dan juga kepercayaan kepada saya bersama-sama dengan wakil bupati untuk memimpin kita semua di Kabupaten Manokwari tercinta ini. Hal yang kedua, Bapak Ibu, saya juga menyampaikan bahwa saat ini ada pemeriksaan pendahuluan ya dari Badan Pemeriksa Keuangan RI yang jangka waktunya sekitar 14 hari ya. Betul ya, Pak Is, betul? Ya, sekitar 14 hari ya. Karena itu saya sangat berharap ya kepada semua aparatur sipil negara yang diberikan kepercayaan untuk mengelola kegiatan ya. Mari bertindak profesional dan tidak boleh subjektif ya. Subjektif itu selalu menyalahkan orang lain. Jadi kalau diperiksa oleh BPK melempar kesalahan itu kepada orang lain, hati-hati. Ya, pertanggungjawabkan tugas itu dengan baik. Jangan suka melempar bola atau lempar batu sembunyi tangan. Tidak boleh seperti itu. Jadi aparatur sipil negara yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Ya, jangan nanti dibilang setelah ditanya-tanya jawab yang lain yang mengada-ada, mengarang-mengarang cerita. Nah, ini saya minta dengan hormat. Ya, mari laksanakan tugas dengan baik, bertanggungjawabkan dengan baik dari sisi administrasinya maupun juga dari sisi keuangannya. Ya, ini semua supaya dipersiapkan pertanggungjawaban dengan baik dan biasanya nanti setelah pemeriksaan nanti BPK akan menyampaikan laporannya kepada kita atau kepala daerah dan nanti kita tidak lanjuti pada seluruh OPD. Untuk OPD juga akan menindaklanjuti hasil itu untuk segera diselesaikan. Apakah ada yang bersifat administratif atau yang bersifat material tentunya itu juga bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Kemudian Bapak Ibu yang sangat saya hormati, hal yang berikut ya, sebagaimana Bapak Ibu tahu semuanya bahwa saat ini ada kebijakan dari pemerintah nasional, pemerintah pusat, Bapak Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya kepada kementerian lembaga, tetapi juga kepada seluruh daerah di Indonesia, yang mana kebijakan efisiensi tersebut berdampak luas dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Antara lain ya, pertama adalah adanya pengurangan ya alokasi pendanaan dari pemerintah pusat kepada seluruh daerah di Indonesia, dan kita di Kabupaten Manokwari kita mengalami pemotongan untuk beberapa sumber pendanaan baik DAK, DAU maupun Otsus. Akumulasi semuanya sekitar 60 miliar lebih. Dan ini tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja ya OPD dan juga semua pelayanan kita di masyarakat. Tapi Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ini kebijakan pemerintah. Mau tidak mau kita sebagai bagian dari struktur pemerintahan nasional atau pemerintah pusat, suka tidak suka kebijakan ini harus kita laksanakan tanpa sedikit pun tawar menawar. Siap? Ya. Siap? Ya. Mari kita hormati pemimpin kita hormati Bapak Presiden kita, dan mari kita juga lakukan efisiensi di internal kita masing-masing.
Karena itu Bapak Ibu, APBD Kabupaten Manokwari tahun ini belum secepatnya kita serahkan DPA-nya. Karena kita khawatir DPA kita serahkan, ada kegiatan yang sebenarnya itu sudah anggarannya sudah dipangkas, itu dilaksanakan, nanti terjadi masalah seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu ada SP2D yang tidak bisa dibayar. Karena itu mari ya 1 minggu ini nanti saya beri tugas kepada Bapeda Keuangan untuk kita lakukan penyesuaian anggaran atau revisi APBD kita. Tentu juga berharap untuk tetap berkoordinasi dengan DPRK Kabupaten Manokwari untuk memastikan revisi ini bisa berjalan dengan baik dan kualitas APBD Kabupaten Manokwari bisa kita pastikan bisa berkualitas dan mengakselerasi pelayanan pemerintahan di Kabupaten Manokwari tercinta. Dampak yang kedua Bapak Ibu, ya ini dengan penuh keikhlasan tetapi juga ya rasa cinta pada kita semua, ya, saya ingin menyampaikan bahwa khusus untuk tenaga non ASN, tenaga non ASN ini akan menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten Manokwari untuk akan mengurangi sebagian besar tenaga non ASN yang ada di setiap organisasi perangkat daerah. Karena kekhawatirannya adalah Bapak Ibu, kalau kita pertahankan lalu tidak ada uang untuk kita bayar pegawai non ASN yang tidak bermental baik, memakai kondisi itu untuk menjatuhkan kepemimpinan pemerintahan yang ada. Belajar dari pengalaman yang sudah saya lewati bersama-sama dengan Wakil Bupati. Ada uang saja kita lambat bayar, orang persoalkan kita yang macam-macam. Karena itu saya pun tidak mau ambil resiko, Bapak Ibu. Ya, kalau semua hidup disiplin nggak apa-apa. Tidak baku bicara yang tidak baik, tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang mulutnya tidak terkontrol, bicara seenaknya di media sosial dan lain sebagainya, kalau non ASN saya bilang tidak dilanjutkan kontraknya. Jadi, seperti itu, ya. Supaya kita tahu bahwa karena kondisi keuangan kita yang membuat kita tidak bisa melanjutkan kontrak kepada tenaga non ASN kita yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari. Ya. Karena itu mari ya sebagai tenaga non ASN ya berlaku seperti tenaga non ASN. Jangan tenaga non ASN bikin diri kayak ada satu pejabat lagi di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari. Ya bicara lebih dari pegawai yang memiliki nomor hidup pegawai begitu. Ya, seperti itu. Demokrasi ini memberikan keleluasan kepada kita semua, tapi demokrasi yang bertanggung jawab begitu. Ya, jangan bicara orang di Facebook, di media sosial bicara sampai ya orang ya Pak bilang ya atau kita punya orang ini bilang bicara orang menurut apa mulut pusadat kan begitu. Ya. Tidak boleh. Kita tidak suka orang, lebih baik diam. Dan tidak boleh bicara akar ruang. Ya, begitu. Nah, karena itu saya tidak mau kondisi itu terulang lagi di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari. Ya, kita pertahankan. Ya, tapi banyak yang juga tidak mau mengerti kita. Ya, tidak mengerti kondisi yang kita alami. Hanya karena terlambat saja. Uangnya belum ditransfer dari pemerintah provinsi dan juga pusat masuk. Ya, akhirnya banyak yang bilang kasda kosong lah, pakai isu itu bikin hancur kita di daerah ini. Tapi semua sudah selesai dan mari kita tempuh kebijakan baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari. Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan kasihi, tentu saya dengan Bapak Haji Mugiono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manokwari
kita juga dalam waktu dekat ini ya sesuai dengan kebutuhan daerah tapi juga kebutuhan pemerintah daerah, kita juga akan melakukan ya penyesuaian ya struktur birokrasi pemerintah daerah tetapi juga aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari. Nanti ada promosi bagi Bapak Ibu sekalian yang berkinerja baik pasti akan mendapatkan promosi dari pemerintah Kabupaten Manokwari. Tapi juga kita juga akan melakukan mutasi aparatur sipil negara dari satu instansi ke instansi lain. Tentu mutasi itu dimaknai dalam pemahaman yang positif atau perspektif yang positif. Bahwa kalau kita mutasi seseorang itu karena ada unsur subjektivitasnya atau suka tidak sukanya, bukan. Tapi kalau kita melakukan mutasi itu kita ingin memastikan pegawai yang bersangkutan itu bekerja sesuai dengan kemampuan atau profesionalitas yang dia miliki, dengan kompetensi yang dia miliki. Mungkin selama ini kita salah tempatkan di bidang tertentu yang sebenarnya itu bukan menjadi bidangnya, sehingga dia pun tidak bisa bekerja dengan baik di instansi tersebut. Kita mutasi dia untuk kita pastikan dia bekerja di instansi yang baru, ini bisa menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik dari tempat kerja sebelumnya. Karena itu ini akan menjadi kebijakan yang akan saya dengan Bapak Wakil Bupati akan melakukannya ke depan untuk kita semua. Dalam struktur birokrasi pemerintahan daerah, kita juga ada beberapa dinas yang fungsinya juga kita gabung, tapi ada beberapa dinas atau UPT yang akan kita bentuk. Tentu tidak lain adalah memastikan pelayanan dari fungsi pemerintahan yang ada bisa diselenggarakan dengan baik untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat kita di Kabupaten Manokwari tercinta. Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan kasihi, saya kira inilah beberapa arahan dari saya untuk kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan sekali lagi bersama-sama dengan Wakil Bupati Manokwari yang telah hadir di hadapan Bapak Ibu semua, kami memohon dukungan seutuhnya dari seluruh aparatur sipil negara dan juga semua pejabat birokrasi pemerintah daerah, baik eselon 2, 3, 4, dan staf, untuk kita pastikan bahwa fungsi pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Manokwari dapat kita operasikan bersama-sama melalui fungsi OPD kita masing-masing untuk memastikan bahwa pemerintah Kabupaten Manokwari dapat melayani seluruh masyarakat kita di Kabupaten Manokwari ini dengan baik dan sukses. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Dan akhirnya atas nama Bupati dan Wakil Bupati Manokwari dan juga seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari, kami mengucapkan marhaba ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa pada seluruh umat Islam di Kabupaten Manokwari yang pada saat ini sedang menjalani ibadah puasanya dalam bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Doa dan harapan kami Bapak Ibu dapat diberikan kekuatan, kesehatan, ketabahan, kesabaran, bahkan juga kedisiplinan, ketaatan untuk dapat menunaikan ibadah puasa dengan baik. Dan juga seraya berharap doa Bapak Ibu untuk keselamatan bangsa dan negara, keselamatan daerah, tetapi juga kesuksesan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Manokwari dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu,
ada beberapa catatan sebelum saya akhiri ya, terkait dengan permintaan kelengkapan dokumen sakit dan matriks tindak lanjut akid tahun 2024 paling lambat 21 Maret 2025. Ini perlu ditindaklanjuti segera. Yang kedua, penginputan LKPJ dan LPPD di aplikasi Silpat ya, paling lambat tanggal 31 Maret 2025 dan penyelarasan register OPD ya, ini menjadi catatan terakhir yang dapat saya sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mohon dari semua masyarakat bisa lebih baik lagi ke depan bersama dengan Pak Yondos untuk melakukan hubungan dan saya yakin akan nanti teman-teman ASN, teman-teman masyarakat, SM1, SM1, 2, 3, 4 bersama-sama kita, maka anak baru jauh lebih bagus, lebih hebat.